Halo brother semua, semoga tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Sekedar disclaimer sebelum nonton video ini, silakan rebahan dan sesekali dicomot gorengannya. Yuk lanjut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu unfaedah kalian, langsung saja inilah Cold Zone 2017. Film kali ini disutradarai oleh John McCarthy. Film ini bercerita tentang musim dingin ekstrim yang melanda kawasan kutub utara akibat pemanasan global. Bergenre science fiction, film ini diperankan oleh Martin Cummings sebagai pemeran utama. Di awal film, kita langsung diperlihatkan pada 3 orang yang sedang bertugas di pos penelitian cuaca dan aktivitas seismik. Mereka mau merayakan perpisahannya dengan Victor yang akan menikah. Ini dia orangnya. Tiba-tiba salah satu dari 3 pemancar di tempat itu mati. Mau tidak mau, salah seorang dari mereka pergi keluar untuk mengeceknya, yaitu si Brad. Saat Brad sudah di luar, 2 pemancar sisanya juga mengalami masalah. Disusul dengan menurunnya temperatur suhu secara drastis hingga minus 80 derajat Celcius lebih. Sedangkan Brad yang masih ada di luar kebingungan karena tidak menemukan konsleting pada pemancar. Di dalam posko, Charlie berusaha menghubungi Brad untuk menyuruhnya cepat kembali karena suhu di luar dapat membuat paru-parunya beku. Namun sayangnya HT yang digunakannya tidak berfungsi. Akhirnya Charlie dan Victor pun dengan cepat memanggil Brad dari pintu posko. Sementara saat itu Brad tidak sengaja melihat badai salju yang sedang berhembus ke arahnya. Dengan cepat Brad berlari ke arah posko. Namun sayangnya Brad terjatuh dan saat hendak bangun tubuhnya langsung membeku. Sesegera mungkin Charlie dan Victor menutup pintu untuk menghindari badai salju yang muncul secara tiba-tiba. Scene berganti pada sebuah mobil yang memasuki kota kecil yaitu Pemberton di kawasan Alaska, Amerika Serikat. Mereka datang dari Florida Selatan yaitu Miami. Mobil itu berhenti di depan sebuah villa. Ada 3 orang di dalamnya. Rupanya mereka adalah pasangan suami istri yang biasa ditugaskan untuk bekerja di kota tersebut. Kali ini mereka membawa serta anaknya untuk berlibur. Saat memasuki villa, mereka bertiga disambut oleh seorang gadis cantik bernama Claire. Kita panggil saja Ningsi. Dia adalah cucu pemilik villa yang sedang bekerja mengurus villa keluarganya sendiri. Lupa belum kenalan. Ini adalah sang suami bernama Roger Summers. Kita panggil saja Pak Slamet biar gampang. Dan ini sang istri Candace Summers alias Bu Slamet. Sedangkan anaknya adalah Jordan yang lebih enak kita panggil saja Cahyo. Setelah basa-basi yang tidak perlu, Bu Slamet meminta Ningsih untuk mengajak Cahyo jalan-jalan besok pagi. Setelah itu, mereka bubar barisan. Besoknya, Bu Slamet yang baru bangun menemukan Cahyo yang sudah siap untuk jalan-jalan. Beberapa saat kemudian, Ningsih datang dan langsung mengajak Cahyo keliling kota. Sementara scene berpindah pada Pak Slamet yang sedang bekerja untuk mengamati fauna di Hotel Pemberton yang dipenuhi salju. Dengan wajah heran, dia merekam hasil temuannya bahwa tidak ada satupun burung yang ia temui di sana. Padahal saat itu adalah musim di mana burung sikatan hitam berimigrasi. Saat sedang berjalan, Pak Slamet menemukan burung sikatan hitam yang sudah beku. Dia kemudian mengambilnya untuk dijadikan sampel. Di pusat kota tampak Cahyo dan Ningsih bersepeda untuk melihat-lihat kota kecil ini. Jalanan begitu sepi karena musim liburan. Sesekali mereka duduk untuk membeli coklat panas dan ngobrol tentunya. Scene berganti pada Pak Slamet yang menemukan gubuk kayu di tengah hutan. Setelah mengucap salam assalamualaikum dan tak ada jawaban, dia memutuskan untuk memasuki gubuk. Gubuk yang ada di dalam film ini cukup nyaman karena dilengkapi dengan generator, telepon, penghangat ruangan, lemari, tempat tidur yang empuk dan nyaman banget pokoknya. Oke lanjut. Di dalam gubuk Pak Slamet masih mencari penghuninya. Tiba-tiba saat dia menoleh ke belakang, di sana sudah berdiri seorang pria tinggi besar dengan wajah datar dan penuh curiga. Pak Slamet pun meminta maaf dan langsung memperkenalkan diri. Usut punya usut, rupanya Pak Slamet sedang mencari telepon untuk memberi kabar kepada keluarganya di kota bahwa dia terlambat pulang. Sedangkan HP Android yang dia bawa tidak ada sinyal.
Setelah menelpon tempat di mana istrinya bekerja, Pak Slamet secara kebetulan melihat papan nama yang ada di dinding. Dia sadar bahwa gubuk tersebut ditempati oleh salah seorang ilmuwan yang sempat menghilang, yaitu Dr. Tim Hughes. Pak Slamet langsung bertanya kepada Dr. Tim mengapa meninggalkan komunitas persatuan iklim darurat. Dr. Tim menjawab, kenapa tidak? Menurutnya bumi sedang sekarat oleh manusia. Dan yang membuatnya kecewa adalah tak satu pun orang yang mau mengubahnya karena disibukkan dengan ambisinya pada harta. Dulu saat masih aktif dalam komunitasnya, Dr. Tim memberikan ultimatum bahwa akan terjadi bencana iklim bila semua orang tidak peduli dengan lingkungan dan terus mengakibatkan pemanasan global. Pak Slamet kemudian menunjukkan burung sikatan hitam yang mati karena beku. Ia pun memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu di wilayah itu. Dr. Tim hanya diam sambil melihat burung Pak Slamet yang beku. Maaf, maksudnya burung yang dipegang Pak Slamet. Kemudian Pak Slamet bertanya tentang sebuah bangunan di sebelah utara kota. Dr. Tim menjawab bahwa itu adalah pos penelitian cuaca dan aktivitas seismik. Rupanya Pak Slamet berencana untuk mengunjungi tempat tersebut untuk mencari data penyebab hilangnya burung di hutan. Mereka berdua pun berencana untuk berangkat besok paginya. Scene berganti pada bagian bumi di kutub utara yang dilapisi awan putih tebal dengan lubang menganga di bagian tengah. Scene berganti pada waktu pagi hari di mana Dr. Tim sudah siap untuk mengantar Pak Slamet ke posko penelitian. Setelah melintasi lereng pegunungan dan hutan kecil, keduanya sampai di tempat tujuan. Dr. Tim heran karena biasanya kedatangannya selalu disambut oleh penghuni posko. Tak terlihat aktivitas seseorang di luar posko. Keduanya lalu memasuki posko. Di pintu terlihat sebuah HT mengganjal daun pintu sehingga pintu tidak tertutup rapat. Suasana di dalam posko tampak gelap. Pak Slamet menggunakan senter dan terus memeriksa keadaan. Tiba-tiba cahaya senter membentur sosok mayat seorang laki-laki dalam keadaan beku. Ternyata itu adalah mayat Victor. Keduanya sangat kebingungan dan tidak tahu penyebabnya. Menurut Dr. Tim, pasti ada kaitannya dengan hilangnya sekumpulan burung dan bekunya burung yang ditemukan Pak Slamet. Pak Slamet kemudian pergi keluar untuk menyalakan generator dan menyambungkannya ke listrik. Keduanya bermaksud melihat data di komputer untuk mencari petunjuk fenomena yang terjadi. Di tempat lain, Cahyo dan Ningsi terlihat menaiki motor ATV. Keduanya sedang berjalan-jalan di kawasan hutan. Di dataran tinggi mereka berhenti untuk melihat pemandangan hutan dan pegunungan. Namun tiba-tiba Cahyo dan Ningsi melihat hembusan angin yang tidak wajar. Ningsi segera mengajak Cahyo untuk meninggalkan tempat itu. Kembali lagi di posko penelitian. Saat Dr. Tim tengah memeriksa komputer, salah satu pemancar mengirimkan sinyal adanya temperatur suhu yang turun dengan drastis. Dia segera menghubungi Pak Slamet yang masih ada di luar posko dengan HT. Sayangnya tidak ada jawaban dari Pak Slamet. Sementara itu, di luar posko Pak Slamet menemukan sesuatu yang aneh lagi. Ternyata itu adalah mayat Brad yang sudah beku. Tiba-tiba dari depan terlihat badai salju yang sangat kencang mengarah pada tempat di mana Pak Slamet berdiri. Pak Slamet segera berlari memasuki posko. Sesaat setelah Pak Slamet berada di dalam posko, daun pintu yang tertutup rapat pun terlihat membeku dengan cepat. Roger, you gotta get inside now. The temperatures are plummeting. Pak Slamet sedang mencari alat komunikasi untuk mengirim pesan kepada Bu Slamet dan Cahyo. Namun Dr. Tim mengatakan bahwa hal itu sia-sia. Semua alat komunikasi yang ada di tempat itu tidak berfungsi. Kemudian Dr. Tim menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dari data yang dia temukan. Menurutnya, fenomena yang sedang dialami adalah siklonik atmosfer atas. Fenomena itu termasuk fenomena baru, di mana udara ditarik ke atas hingga mencapai atmosfer dan berubah menjadi udara super dingin. Lalu udara super dingin itu dihembuskan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk badai angin beku dengan ketinggian kurang dari 8.000 kaki. Akibatnya, segala benda yang terkena hembusan badai tersebut akan beku saat itu juga. Semakin banyak dan semakin sering udara ditarik ke tingkat atmosfer, maka cakupan wilayah yang terdampak akan semakin luas. Dengan kata lain, seluruh belahan bumi bagian utara terancam zona dingin. Dr. Tim juga menambahkan bahwa akan ada perubahan arah angin sebelum badai beku itu datang.
Setiap kali datang, durasi badai akan bertambah 4 menit. Badai selanjutnya terjadi selama 10 menit, kemudian 14 menit, 18 menit, 22 menit, dan seterusnya. Penyebabnya adalah pemanasan global dan tak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan badai tersebut. Dr. Tim secara mengejutkan berkata pada Pak Slamet bahwa mereka berdua terjebak di bagian pusat, yaitu tempat di mana awal mula badai beku dihembuskan ke bumi. Wow, mengerikan. Malam itu terlihat badai angin beku akhirnya tiba di wilayah kota Pemberton. Seorang laki-laki tua yang sedang menaiki motornya menjadi korban pertama. Di dalam rumah sakit terlihat Cahyo sedang ngobrol bersama Dr. Letty. Namun tiba-tiba listrik padam. Hal itu disebabkan oleh badai angin beku yang merusak gardu listrik di seluruh kota. Besoknya, mayat korban pertama badai beku di kota itu dibawa ke rumah sakit. Tak ada satupun orang yang mengetahui penyebab bekunya mayat itu. Di posko penelitian, Pak Slamet masih berusaha menghubungi istrinya. Sayangnya sinyal telepon di sekitar posko masih hilang. Dr. Tim memberitahu Pak Slamet bahwa mereka bisa pergi menggunakan helipad dengan ketinggian 8.000 kaki. Helipad itu berada di bandara di sisi luar kota. Pak Slamet harus menjemput keluarganya dulu untuk kemudian menuju bandara. Setelah suhu kembali pada tingkat aman, keduanya pun bersiap-siap. Dr. Tim menolak untuk ikut pergi. Dia bermaksud untuk mencari cara agar dapat mengirimkan data munculnya badai angin beku pada pemerintah. Sementara itu di rumah sakit, siaran TV menginformasikan bahwa telah terjadi anomali cuaca dingin ekstrim di belahan bumi utara. Sedangkan para peneliti masih belum menerbitkan pernyataan apapun. Cahyo dan Bu Slamet yang sedang duduk di depan TV terlihat khawatir karena Pak Slamet belum juga ada kabar. Scene berganti pada posko penelitian cuaca di mana Pak Slamet sudah siap untuk pergi. Setelah beberapa saat Pak Slamet tiba di gubuknya Dr. Tim. Di sana Pak Slamet mencoba untuk menghubungi Bu Slamet. Karena Bu Slamet sedang sibuk, akhirnya dia menghubungi Cahyo. Pak Slamet langsung meminta maaf kepada Cahyo saat teleponnya tersambung. Pak Slamet meminta Cahyo untuk bersama ibunya dan tetap berada dalam ruangan. Pak Slamet juga memperingatkan Cahyo bahwa akan ada badai angin beku yang akan melanda Pemberton siang itu. Di rumah sakit, beberapa orang mulai berdatangan, di antaranya petugas PLN. Dia menyampaikan bahwa akan ada pemadaman listrik di kota Pemberton. Sementara itu, hanya rumah sakit yang memiliki generator dan tetap mampu menyalakan listrik saat terjadi pemadaman. Beberapa orang pun mulai mengeluhkan hal itu. Mereka berupaya untuk pergi ke tempat yang cukup hangat di selatan kota dengan mengendarai mobil. Cahyo dan Bu Slamet yang mencoba mencegah mereka untuk tetap tinggal di rumah sakit sampai suaminya datang tidak mendapatkan respon positif. Karena menurut mereka, badai salju sudah terbiasa untuk warga lokal. Mereka tidak tahu bahwa badai yang akan datang bukan badai salju, melainkan badai angin beku. Scene beralih pada Pak Slamet yang sedang di perjalanan. Di suatu tempat, dia memutuskan untuk membuat lubang di gundukan salju untuk menghindari badai yang akan datang pada waktu yang telah diprediksi oleh Dr. Tim. Waktu tersisa 30 menit sampai badai datang. Setelah membuat lubang dan menutup motor ATV dengan kain, Pak Slamet pun langsung memasukinya dan menutup pintu lubang tersebut dengan salju. Dia juga menyalakan lilin yang dibawa untuk menjaga suhu. Di rumah sakit, Cahyo yang khawatir pada Ningsih ingin segera menjemput Ningsih di villa. Namun ibunya melarang karena badai angin beku segera datang. Sempat terjadi perdebatan pendek sampai akhirnya Cahyo menuruti Bu Slamet untuk tidak keluar ruangan. Namun beberapa saat kemudian Bu Slamet terlihat keluar dari ruang pasien. Di bagian front desk dia hanya menemukan pesan tertulis dari Cahyo yang mengatakan bahwa dia pergi ke villa. Dasar anak bandel. Di luar, angin berhembus kencang, keadaan menjadi seperti malam hari. Sementara itu Cahyo sedang berpacu dengan sepedanya menuju villa. Jauh di belakangnya badai angin beku sudah memasuki kota Pemberton. Ningsih yang sedang duduk di depan perapian terlihat mulai menggigil. Tak lama kemudian dia mendengar suara peluit yang biasa ditiup bersama Cahyo. Dia pun langsung keluar menyebut Cahyo yang ngebut dengan sepedanya. Sesaat sebelum badai itu menerjang mereka, keduanya sudah memasuki villa dan menutup pintu
waktu itu rapat-rapat. Setelah badai berlalu, Pak Slamet segera keluar untuk melanjutkan perjalanan. Namun, saat hendak memasuki kota Pemberton, jalan yang dilalui ternyata tertutup oleh tumpukan salju. Dia pun segera berlari menuju rumah sakit. Namun tiba-tiba terdengar alarm dari arloji yang sedang dia pakai, menandakan badai angin beku akan datang kembali. Pak Slamet segera membuka pintu minimarket di sampingnya, namun ternyata terkunci. Tidak kehabisan akal, dia berputar untuk masuk lewat pintu belakang. Untungnya pintu di sana masih terbuka. Rupanya di dalam minimarket itu ada seorang perempuan yang sedang mencari kehangatan. Maksudnya mencari tempat yang lebih hangat, karena di rumahnya udara sangat dingin tanpa adanya listrik. Dia adalah Fiona, seorang karyawan di minimarket tersebut. Karena di minimarket itu terdapat banyak ventilasi yang terbuka, Pak Slamet mengajak Fiona untuk masuk ke dalam ruang pendingin. Ruang pendingin itu satu-satunya tempat yang tertutup rapat dan lebih hangat daripada suhu di luar. Badai angin beku yang akan melanda kali ini lebih lama dari sebelumnya, yaitu selama 26 menit. Setelah badai berlalu, keduanya keluar dan langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Slamet langsung dipeluk oleh Bu Slamet yang sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Pak Slamet menuturkan bahwa mereka bisa pergi dari Pemberton menggunakan helipad yang ada di bandara. Pak Slamet segera meminta Bu Slamet untuk menjemput Cahyo dan Ningsih di villa. Sedangkan dirinya dan Fiona akan kembali ke toko untuk mengambil mobil box pendingin. Di posko penelitian cuaca, Dr. Tim sedang membuat alat penangkap sinyal. Setelah selesai, dia pun segera menerbangkan alat itu menggunakan balon udara yang cukup besar. Setelah ketinggian dirasa cukup, dia mulai menyambungkan kabel ke router dan untungnya usahanya kali itu berhasil. Dia mulai memproses pengiriman data pada pemerintah pusat. Kembali ke kota, Bu Slamet yang sudah sampai segera memasuki villa. Dia sangat ketakutan ketika menemukan Cahyo dan Ningsih berbaring di lantai. Dia mulai mendekat, tiba-tiba Cahyo dan Ningsih terbangun. Rupanya mereka berdua hanya tertidur. Di toko, Pak Slamet dan Fiona masih berusaha menyalakan mobil. Rupanya air akinya beku. Setelah disiram air panas, mobil pun menyala kembali. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, mereka melihat siaran TV bahwa akan ada evakuasi massal di belahan bumi bagian utara. Perintah evakuasi massal diturunkan setelah pemerintah pusat menerima data adanya badai angin beku dari Dr. Tim Hughes. Setelah Cahyo dan Ningsih datang, mereka terpaksa harus menunggu badai angin beku yang akan segera datang untuk kemudian menuju bandara. Di posko penelitian, Dr. Tim tampak duduk santai di depan komputer sembari memainkan lato. Ia terlihat data komputer yang menunjukkan turunnya temperatur udara secara drastis. Bukannya menutup pintu, dia malah mengambil sebotol bir dan meminumnya. Sesaat kemudian, badai itu pun menerpa tubuhnya. Di rumah sakit semuanya bergegas menaiki mobil kecuali Dr. Letty. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah sakit untuk berjaga-jaga kalau saja ada pasien yang butuh bantuan. Sekalipun Bu Slamet membujuknya untuk ikut, tapi Dr. Letty tetap bersikeras. Mau tidak mau, mereka pun pergi tanpa Dr. Letty. Di tengah perjalanan mereka terpaksa berhenti karena di depannya dipenuhi oleh deretan mobil dan manusia yang sudah menjadi es. Mereka adalah warga Pemberton yang sebelumnya menolak untuk tetap tinggal di rumah sakit. Saat sedang kebingungan, tiba-tiba alarm arloji Pak Slamet berbunyi lagi. Mereka pun bergegas memasuki box pendingin untuk menghindari badai. Di dalam box, Pak Slamet bertanya pada Fiona dan Ningsih sebagai warga lokal tentang jalan alternatif yang dapat mereka lalui. Fiona menjawab bahwa hanya ada satu jalan alternatif yang dapat mereka lalui, yaitu dengan menyeberangi jembatan. Namun sayangnya jembatan yang dimaksud telah mengalami kerusakan dan retak. Setelah badai reda, mereka nekat melanjutkan perjalanan menuju jembatan tersebut. Tidak ada pilihan lain yang dapat mereka ambil, terlebih cuaca di luar saat itu sangatlah dingin. Baru saja melanjutkan perjalanan, lampu penanda bahan bakar menyala. Rupanya bahan bakar mobil mereka mulai menipis. Pak Slamet mulai panik karena perjalanan masih jauh, sekitar 40 menit ke bandara dengan menggunakan mobil. What? Gas to get to the airport. Once we cross
Windy roads, but 40 minutes? Di sisi lain, box pendingin harus tetap menyala karena dapat mengatur suhu menjadi tidak sedingin suhu di luar. Jika mobil harus berhenti dalam keadaan menyala saat badai angin beku berlangsung, Pak Slamet khawatir mobil yang mereka gunakan akan kehabisan bahan bakar. Melihat kepanikan Pak Slamet, Fiona menawarkan diri untuk mengambil alih kemudi hingga mereka sampai ke bandara. Dia berencana untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Selain itu, di antara mereka semua hanya Pak Slamet yang dapat menerbangkan helipad. Awalnya Pak Slamet menolak rencana itu, namun karena dipaksa terus-menerus oleh Fiona, Pak Slamet pun dengan terpaksa mengikuti kemauan Fiona. Pak Slamet segera berhenti dan turun dari mobil. Dia dengan cepat mengambil selimut untuk menjaga Fiona tetap hangat. Setelah itu, Pak Slamet memasuki box dan perjalanan berlanjut kembali dengan Fiona sebagai sopir. Setibanya di mulut jembatan, suhu udara tiba-tiba bertambah sangat amat dingin. Fiona menurunkan kecepatan dan mulai menyeberangi jembatan dengan hati-hati. Di belakangnya, badai menyusul dengan cepat. Tak lama waktu berselang tiba-tiba mobil berhenti. Pak Slamet, Bu Slamet, Cahyo dan Ningsih masih duduk di dalam box karena badai belum usai. Setelah dirasa badai berlalu, mereka segera turun dan membuka pintu depan mobil. Ternyata mereka sudah menemukan Fiona yang duduk di belakang kemudi dalam keadaan beku. Tak menunggu lama, mereka berempat segera pergi ke tempat di mana helipad terparkir. Karena helipad dalam keadaan terkunci, Pak Slamet meminta Cahyo dan Ningsih mencari kunci di bagian dalam bandara. Sedangkan dirinya dan istrinya menarik helipad tersebut keluar ruangan. Sesaat kemudian Cahyo dan Ningsih sudah kembali dengan membawa kunci helipad. Akan tetapi, alarm jam tangan Pak Slamet kembali berbunyi. Mereka pun segera menaiki helipad dengan cepat. Saat helipad baru saja diterbangkan, badai angin beku seakan memburu mereka dengan cepat. Untuk menghindari badai itu, Pak Slamet harus mencapai ketinggian minimal 8.000 kaki. Kaca helipad mulai dilapisi es, sedangkan Pak Slamet masih berusaha untuk lebih tinggi lagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, dengan pertolongan sutradara, Pak Slamet akhirnya dapat mencapai ketinggian 8.000 kaki. Mereka pun terbebas dari badai angin beku. Helipad langsung menuju selatan, tempat di mana badai angin beku tak akan datang. Di beberapa kota besar terlihat badai angin beku sudah tiba dan melapisi semua yang ada di depannya dengan es. Di akhir cerita, terlihat bumi di belahan utara dilapisi es tebal. Bumi seakan kembali menjadi zaman es. Menurut saya ada beberapa kekurangan di film ini yang menjadi PR buat sang sutradara, terutama efek CGI. Bila dibandingkan dengan film lain dengan genre sama seperti film The Day After Tomorrow, efek CGI di film ini kalah jauh, mungkin karena biaya produksinya yang minim. Selain itu, pemain dan lokasi yang ditampilkan juga minim, serta dialog antara pemain juga terlihat agak kaku. Gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar setelah menonton film ini ya, berada. Terima kasih. Terlepas dari itu semua, film besutan John McCarthy ini mampu membuat film dengan alur yang cukup lancar. Motivasinya dari film ini adalah sering-seringlah buang sampah sembarangan, tebang semua pohon di sekitarmu, gali tanahnya untuk menumpuk emas dan minyak, cemari air bersih, maka kalian akan melihat hamparan es di depan pintu rumah. Pen kapok motiar kalian. Akhirnya kami tim Kompas TV mengucapkan Assalamualaikum.